Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat MJ Channel, kali ini kita akan membahas terkait calon presiden, di mana calon ini sudah mulai dipublikasikan, calon presiden potensial, dan ini masuk dalam berbagai lembaga survei. Ada Prabowo Subianto, ada Anies, ada Ganjar, ada Puan Maharani. Sehingga dengan munculnya calon-calon presiden itu, maka orang akan mulai untuk menilai terkait prestasi dari masing-masing calon presiden tersebut. Prabowo misalnya, apa prestasi Prabowo Subianto, kemudian apa prestasi Puan Maharani, apa prestasi Ganjar, dan apa prestasi dari Anies Baswedan. Nah, ketika orang sudah menilai itu terkait kinerja yang telah dilakukannya, maka pada saatnya orang akan menentukan calon presiden yang diinginkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan di 2024. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini ada hal yang menarik terkait hasil polling yang saya lakukan mengenai siapa calon presiden yang diinginkan. Kemarin kita mencoba untuk membuat satu polling teman-teman. Polling siapa calon presiden 2024 yang bisa membawa perubahan dan perbaikan. Dan ini suara masuk ada 8.500, sementara Prabowo Subianto ini mendapatkan 4%, kemudian Anies Baswedan mendapatkan 94%, kemudian Ganjar Pranowo mendapatkan 1%, dan Puan Maharani mendapatkan 2%. Jadi siapa presiden 2024 yang bisa membawa perubahan dan perbaikan? Ternyata ini 94% memilih Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan ini mengalahkan Prabowo Subianto, Ganjar, dan Puan Maharani. Ini artinya bahwa nama Pak Anies Baswedan ini banyak disukai oleh publik, oleh masyarakat. Kemudian teman-teman, saya juga melakukan polling lagi. Ini sekitar 17 jam yang lalu. Jika pemilu digelar hari ini, siapa calon presiden yang akan Anda pilih? Suara yang masuk ada 7.400. Kemudian Anies Baswedan ini dipilih mendapatkan 96%, Puan Maharani 1%, Prabowo Subianto 2%. Jadi ini lagi-lagi Pak Anies Baswedan memimpin. Seandainya pemilu digelar hari ini, siapa yang akan Anda pilih? Di situ ada Anies, ada Puan, ada Prabowo Subianto. Ternyata 96% memilih Anies Baswedan. Jadi dua survei atau dua polling yang saya lakukan, Pak Anies mendapatkan 96% dan mendapatkan 94%. Itu artinya sekali lagi bahwa Pak Anies Baswedan memang disukai oleh masyarakat. Nah, kali ini teman-teman ada survei, ada polling yang dilakukan oleh Ferdinand Huta Hayan. Kita tahu bahwa Ferdinand ini sering mengkritisi Pak Anies Baswedan. Harapannya dengan polling itu, Pak Anies akan tidak banyak dipilih oleh publik. Tetapi ternyata teman-teman, berdasarkan polling yang dilakukan oleh Ferdinand Huta Hayan, ternyata Pak Anies Baswedan mendapatkan suara mayoritas, mengalahkan Ganjar maupun mengalahkan Prabowo Subianto. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat polling yang dilakukan oleh Ferdinand Huta Hayan. Kita ambil berita teman-teman dari viva.co.id. Ferdinand bikin polling Pilpres, Anies kalahkan Ganjar dan Prabowo. Padahal ini yang membuat polling adalah lawan politik Pak Anies. Malah Pak Anies yang menang teman-teman. Penggiat media sosial Ferdinand Huta Hayan membuat polling terkait pemilihan presiden Pilpres 2024 di akun Twitternya. Di polling itu, ex-politikus Partai Demokrat itu menyertakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ferdinand saat dikonfirmasi FIFA membenarkan polling yang dibuatnya. Dalam polling itu, Ferdinand menulis tagar polling Pilpres. Dia membuat polling itu untuk menguji kebenaran hasil polling sebelumnya yang dibuat Indonesia Liar Club ILC. Hasil polling ILC di Twitter resminya menemukan Anies unggul telak dengan meraih 77,3% vote. 77% teman-teman. Polling yang dilakukan di Twitternya ILC, Indonesia Liar Club, 77,3%.
Tagar polling Pilpres. Setelah ILC membuat polling Pilpres dengan 77% memilih Anies Baswedan, kita coba bikin polling yang sama untuk menguji kebenaran @YouTube ILC, tulis Ferdinand di akun Twitternya yang dikutip pada Rabu 21 September 2022. Pun dalam polling yang dibuat Ferdinand diajukan pertanyaan ke netizen, yaitu seandainya Pilpres diadakan saat ini, siapa pilihan Anda? Please vote NRT. Pilihan netizen menempatkan Anies sebagai pemenang. Anies unggul telak dari Ganjar dan Prabowo. Di polling tersebut Anies di posisi pertama dengan 63,2%. Lalu urutan kedua Ganjar Pranowo 31,3%. Dan Prabowo Subianto meraih 5,5%. Polling itu diikuti netizen dengan 60.254 vote. Ini lebih banyak lagi teman-teman, 60.000 lebih. Ini ikut vote polling yang dilakukan oleh Ferdinand Huta Heian. Kalau saya tadi itu vote pollingnya atau jumlah suaranya ada 7.000 dan ada 8.000. Tetapi semuanya 94% dan 96% memilih Anies Baswedan, mengalahkan Prabowo, mengalahkan Puan, mengalahkan Ganjar Pranowo. Ini juga ILC juga melakukan polling yang menang Anies Baswedan. Kemudian ini juga yang dilakukan polling Ferdinand, ini Anies mendapatkan 63% suara. Sementara Ganjar mendapatkan 31%, Pak Prabowo mendapatkan 5%. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman, polling yang dilakukan oleh pihak Ferdinand Huta Heian. Jadi ini kita lihat teman-teman gambar mengenai hasil polling yang dilakukan oleh Ferdinand. Ditulis di situ polling Pilpres setelah ILC membuat polling Pilpres dengan 77% memilih Anies Baswedan. Kita coba bikin polling yang sama untuk menguji kebenaran. Seandainya Pilpres diadakan saat ini, siapa pilihan Anda? Please vote and retweet. Prabowo Subianto ini nomor 1 teman-teman dengan suara yang didapat 5,5%. Kemudian Ganjar Pranowo 31,3%, Anies Baswedan 63,2%. Seandainya pemilu digelar hari ini, maka Pak Anies lah yang akan menang dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, inilah teman-teman yang membuat ketar-ketir dari lawan politik Pak Anies yang selama ini menyerang Pak Anies Baswedan, termasuk juga Ferdinand Huta Heian yang sering mengkritisi Pak Anies Baswedan dan cenderung menyerang Pak Anies Baswedan. Kemudian ada pengurus PSI yang aktif menyerang Pak Anies, ada PDIP yang menyerang Pak Anies Baswedan, bahkan kemarin akan membuat hak interpelasi terkait Formula E. Ada yang akan membuat hak interpelasi terkait sumur resapan. Pokoknya ada saja untuk berupaya mendegradasi nama Pak Anies Baswedan. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Yang katanya Pak Anies tidak mungkin menjadi presiden. Nah, sekarang dibuat polling oleh Ferdinand sendiri, ternyata Pak Anies memenangkan di pollingnya sendiri. Ini kan jadi sesuatu yang luar biasa. Harapannya tentu Ferdinand ini bagaimana Pak Anies jeblok di dalam pollingnya. Tetapi ternyata tidak. Bahkan Pak Anies Baswedan memenangkan polling yang diadakan oleh Ferdinand Huta Heian dengan mendapatkan 63%. Sementara Ganjar mendapatkan 31%, Pak Prabowo mendapatkan 5%. Ini real teman-teman. Jadi polling yang dibuat oleh Ferdinand Huta Heian itu real. Karena yang membuat adalah lawan politik dan memakai akunnya Ferdinand Huta Heian sendiri. Nah teman-teman, terlepas polling atau survei, memang ini bukan salah satu patokan bahwa orang itu akan memenangkan Pilpres 2024. Jadi sebenarnya bukan satu dalil atau ukuran atau fakta, karena ini kan masih lama. Tetapi paling tidak ini menjadi gambaran. Ternyata nama Pak Anies Baswedan itu disukai di media sosial, karena orang yang menggunakan Twitter kan tidak semua masyarakat Indonesia menggunakan Twitter, tetapi paling tidak ini mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia. Ternyata masyarakat Indonesia ini lebih memilih Pak Anies Baswedan ketimbang yang lain. Apa dan bagaimana mereka memilih Pak Anies Baswedan? Tentu mereka melihat track record, melihat prestasi yang dilakukan Pak Anies Baswedan selama ini. Memang banyak prestasi yang dilakukan Pak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan kemarin Pak Anies baru-baru ini mendapatkan prestasi penghargaan dari Singapura
yang mengatakan bahwa Pak Anies ini sukses membangun negara Indonesia, juga termasuk membangun komunikasi dengan negara-negara lain. Inilah yang dimaksud dengan prestasi Pak Anies Baswedan yang tidak dipunyai oleh calon presiden yang lain, yang mampu melakukan hubungan diplomatik yang cukup baik. Tetapi kita tidak juga menafikan Pak Prabowo Subianto juga baik, teman-teman, membangun komunikasi dengan luar negeri. Jadi kalau kita bandingkan Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Puan Maharani, maka yang intens membangun komunikasi yang pertama itu Pak Anies Baswedan. Yang kedua Pak Prabowo Subianto. Kemudian kalau kita melihat Pak Ganjar, Puan Maharani, kok saya tidak melihat itu. Membangun komunikasi dengan luar negeri. Tetapi yang intens itu Pak Anies, kemudian yang kedua Pak Prabowo. Tetapi semua itu ketika dilakukan polling di ILC, kemudian di Ferdinand Huta Heian ini, kemudian saya juga membuat polling, ternyata mayoritas itu memilih Pak Anies Baswedan. Maka pantas, layak Pak Anies Baswedan untuk bisa maju di 2024 bersama partai koalisinya. Yang kemarin ini digadang-gadang yang akan mengusung adalah PKS, Nasdem, dan Demokrat. Semoga saja ini terus berlanjut dan akan mengusung Pak Anies Baswedan untuk berkontestasi di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bagikan terkait hasil polling dari Ferdinand Huta Heian. Ternyata Pak Anies Baswedan menang telak dengan 63%. Sementara Ganjar 31%, Pak Prabowo mendapatkan 5%. Jadi Pak Anies Baswedan unggul. Seandainya hari ini dilakukan pilpres, maka presiden terpilih adalah Pak Anies Baswedan. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.